Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para siswa di channel Guru Muda. Kali ini kita akan membahas materi bab 3 dari kelas 9 mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah video pertama dari bab 3, akan membahas mengenai subbab, hakikat dan teori kedaulatan. Akan ada 3 subbab yang akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Baik, sebelum kita ke materi, silahkan dibaca terlebih dahulu KD atau kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Ada 4 KD, dan setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan hakikat kedaulatan. Itulah indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar pada materi hari ini. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahnya sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itulah 4 sifat dari kedaulatan. Nah, kalau kita perhatikan, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa bedanya? Kalau yang pertama, kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada intinya, kedaulatan ke dalam ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur wilayah dalam negerinya sendiri. Sedangkan untuk yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian,
ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan yang kedua ini hubungannya dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Artinya ini di luar urusan dalam negeri suatu negara. Kalau yang pertama tadi adalah kebalikannya. Bagaimana rakyat suatu negara itu diatur dan lain sebagainya, itu termasuknya kedaulatan ke dalam. Itulah tadi pengertian kedaulatan. Yang kedua, tentang teori kedaulatan. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kausal prima. Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, dan F. Hegel, dan juga Stahl. Ini di tahun-tahun yang sudah lama sekali. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno-Heika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu, kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolò Machiavelli. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Atau tadi nama lainnya adalah tirani bagi rakyat. Raja Louis dari Prancis dengan sombongnya berkata, negara adalah saya. Ini merupakan teori kedaulatan raja. Yang ketiga, ada juga teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti
melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain John Bodin, F. Hegel, Jelinek, dan Paul Laban. Pengembangan teori Hegel kemudian menyebar di negara-negara komunis. Itulah teori kedaulatan negara. Kemudian yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Krebs, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Ini adalah teori kedaulatan hukum. Sedangkan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Menurut pandangan Montesquieu, seorang ahli dari Perancis berpendapat bahwasanya agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam suatu negara itu dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan yang lain. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Inilah menurut Montesquieu harus dibagi kekuasaan dari suatu negara sehingga tidak terpusat pada satu orang saja. Itulah tadi mengenai teori kedaulatan rakyat. Pada intinya ada 5 teori mengenai kedaulatan atau pemegang kekuasaan paling tinggi di suatu negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kah Indonesia menganut teori kedaulatan yang mana? Itu akan dibahas pada video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan pada materi kali ini, silahkan didiskusikan pada forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.